Tanpa ragu, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bercerita jika ada yang ingin mengambil alih partainya. Pernyataan itu disampaikan usai ramainya pemberitaan mundurnya Airlangga Hartarto dari Ketua Umum Golkar. Menurut keterangan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto, menyatakan sosok itu sempat mengkonsolidasikan kekuasaan. PDI Perjuangan yang dijamin oleh konstitusi, oleh undang-undang, ya maka seluruh jajaran partai dengan militansi tinggi, dengan pertaruhan jiwa raga, siap akan membela. Secara lugas, Hasto menyebut ada sosok penting yang berjuang menjalankan perintah dari pemimpin, tetapi kemudian orang mengatakan habis manis sepah dibuang. Tentu kita paham siapa sosok yang dimaksud oleh Sekjen PDIP tersebut. Dan perjalanan jelang pemilihan presiden akhir tahun lalu, seperti dikatakan Pak Hasto, Jokowi sempat menjalankan perintah partai. Apa itu? Hadir ketika penetapan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden dari PDI Perjuangan. Bukan itu saja. Dalam sebuah acara panen raya di Jawa Tengah Maret tahun lalu, Jokowi sengaja mengajak Menhan untuk mendampinginya. Ya, otomatis perjalanan di tengah sawah itu hanya terlihat 3 sosok, yaitu Jokowi, Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, dan Prabowo Subianto. Nah, apakah itu yang dimaksud oleh Hasto sebagai konsolidasi kekuasaan? Entahlah. Namun, cita-cita memasangkan Prabowo Ganjar seiring perjalanan waktu pun kandas. Hanya tersisa sebagai misteri. Sementara pada September tahun lalu adalah Guntur Soekarno Putra pernah melontarkan jika Jokowi akan menggantikan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP. Nah, usulan itu tidak disambut baik. Tidak ada respon yang berlebihan. Jajaran petinggi PDIP bahkan Megawati sendiri tidak berkomentar atas ide kakaknya. Ya, apakah ucapan Guntur murni berasal dari dirinya atau ada pihak-pihak yang membisikkan? Tidak ada yang tahu. Rentetan kejadian ini tentu mengkonfirmasi atas apa yang disampaikan Ketua Umum PDI Perjuangan. Ya, jadi dibandingkan dengan Golkar, sebenarnya kemampuan politisi-politisi merah dan kuning ini dalam menangkal intervensi kekuasaan tidak berbeda. Meski PDIP lebih banyak pengalaman berjuang, bertarung, struggle, serta diintimidasi hingga nyaris dihabisi oleh penguasa Orde Baru, PDIP masih bertahan. PDIP tetap kuat dan PDIP terbukti mampu mempertahankan harga dirinya. Sebaliknya, Golkar tampak tidak punya daya, tak lagi memiliki posisi tawar dan pasrah diacak-acak oleh kekuasaan. Ya, kalau contoh paling nyata, keputusan Airlangga mundur dari jabatan itulah fakta. Padahal belum lama, Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan sebagai sesepuh Golkar mengungkapkan kalau Golkar tidak boleh diintervensi pihak luar. Tapi nyatanya, saat Ketua Umum Golkar mengundurkan diri, nggak ada satupun petinggi Golkar yang membelanya. Yang setidaknya meminta bertahan. Demikian pula dengan 34 DPD Golkar pada diam membisu semua. Mereka layaknya paduan suara yang hanya mengikuti apa perintah dirigen di hadapan mereka. Nah, sekarang mereka ini kompak membantah jika Golkar tidak diintervensi siapapun termasuk dari istana. Kalau Maman Abdurrahman, Ketua Bapilu, menyebut Airlangga mundur karena keinginannya sendiri. Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia berargumen Airlangga adalah manusia mandiri, memiliki pertimbangan matang untuk mengambil keputusan mengundurkan diri. Sedangkan Agus Gumiwang, PLT Ketua Umum Golkar, mengungkapkan mundurnya Ketua Umum sebagai urusan internal.
Ya. Sementara di sisi lain, yang penting untuk dipertanyakan adalah mengapa agenda Munaslup bisa dipercepat dari jadwal semula Desember menjadi 20 Agustus sebelum pendaftaran calon kepala daerah. Ya, publik akan mengasosiasikan dengan tekanan pemilihan kandidat kepala daerah dari Golkar. Tapi anehnya, yang justru mencuat malah siapa yang menggantikan Erlangga. Bukan siapa yang mendapat rekomendasi Golkar berkontestasi di pilkada. Bahlil diperkirakan bakal mudah menjabat sebagai ketua umum, menggantikan Erlangga. Idrus Marham, Dewan Pembina Bapilu Golkar, menjelaskan kalau 34 DPD siap mendukung Bahlil Lahadalia menjadi pengganti Erlangga. Luhut Binsar, senior Golkar, mengungkapkan dukungannya pada pria berusia 48 tahun itu, meski ada aturan di Golkar, salah satu syarat menjadi ketua umum pernah sebagai pengurus PDIP, tetapi aturan itu bisa diubah dalam Munas. Nah, Agus Gumiwang menjelaskan terkait perubahan aturan ini bisa dilaksanakan di Munas. Yang terselip dari gonjang-ganjing Golkar, yakni sebelum pengunduran diri Erlangga, Bahlil sempat bertemu empat mata baik dengan Presiden Jokowi maupun Yusuf Kala. Namun, pada media, Bahlil menyatakan kalau pertemuan dengan Presiden terkait dengan tanggung jawabnya sebagai menteri. Sementara pertemuan dengan Yusuf Kala adalah silaturahmi biasa dengan senior partai. Benarkah tidak terkait dengan yang sedang dialami Golkar? Kalau dalam sebuah postingan di X ya, Said Didu memprediksi Gibran atau Jokowi bakalan menduduki jabatan Dewan Pertimbangan Partai. Itu adalah postingan di Twitter. Nah sekarang, kalau ada pertanyaan, adakah ini terkait dengan pertemuan empat mata Bahlil dan Jokowi? Kita hanya bisa membuktikan pada 20 Agustus setelah Munaslup diselenggarakan. Yang jelas, Jokowi berkepentingan menyelamatkan posisi Gibran yang akan menjabat wakil presiden. Tidak hanya itu, kepala negara butuh menguasai partai besar untuk mengamankan kursi wakil gubernur untuk Kaisang di Jakarta. Dan ternyata Golkar tidak sekokoh anggapan banyak orang. Meski Golkar tercatat sebagai salah satu partai lama dengan politisi-politisi kawakan, mereka ini mudah ditaklukkan. Ya, hal berbeda tidak ditemukan di PDI Perjuangan. Walaupun sering dituduh sebagai partai kuno, hanya bertumpu pada ketua umum, tapi kenyataannya mereka tidak mudah untuk diambil alih. Tapi rencana kekuasaan mengambil alih Golkar bukan tanpa hambatan yang berarti. Di tataran penentuan calon kepala daerah, Gerindra sudah ambil ancang-ancang. Biar bagaimanapun, Gerindra tidak menginginkan kekuatan Golkar bertambah kuat untuk kemudian menekan pemerintahan mendatang. Sehingga peluang melemahkan posisi Golkar di Pilkada November segera dieksekusi. Jika Munaslup diselenggarakan 20 Agustus, sementara batas akhir pendaftaran calon kepala daerah 29 Agustus, Golkar memiliki waktu yang cukup untuk mengkonsolidasikan diri. Gerindra kemudian menetapkan akan mengumumkan calon wakil kepala daerah di DKI pada tanggal 19 Agustus. Belum definitifnya Ketua Umum Golkar pada tanggal itu akan memperlemah legitimasi calon pendamping Ridwan Kamil. Mau bagaimanapun, Jokowi berkepentingan untuk memasangkan Kaisang dengan Kang Emil di Jakarta. Peluangnya hanya itu. Sebab apabila maju di Jawa Tengah, diprediksi sulit menghadang kandidat PDI Perjuangan. Yang jelas,
perseteruan Jokowi Prabowo masih akan berlangsung beberapa hari ke depan. Dan eksistensi Gerindra akan terancam dengan mulusnya pengambil alihan Partai Beringin.